dan bahan yang dibutuhkan dalam praktik ini. Yang pertama yakni 1 buah sendok teh. Yang kedua, gelas atau wadah 600 ml. Yang ketiga, tisu. Yang keempat, plastik dan karet untuk menutup gelas nantinya, yakni pengganti kertas timah. Yang selanjutnya yakni kertas label. Yang keenam yakni gelas 1000 ml. Yang selanjutnya yakni air PDAM, deterjen bubuk. Dan yang terakhir yakni kacang hijau. Pertama saya akan menuangkan 1 sendok deterjen bubuk ke dalam gelas 100%. Masukkan air sebanyak 1000 ml ke dalam gelas 100% tadi. Ambil larutan deterjen 100% lalu tuangkan 500 ml ke dalam gelas 50%. Lalu tuangkan air PDAM hingga 1000 ml ke dalam gelas. Ambil air di larutan 50% lalu tuangkan 500 ml. Lalu tambahkan air PDAM ke dalam gelas 25% tadi hingga mencapai 1000 ml. Ambil larutan deterjen 25% lalu tuangkan 500 ml. Lalu tambahkan air PDAM menjadi sebanyak 1000 ml. Ambil larutan deterjen 12,5% ini, lalu tuangkan sebanyak 500 ml. Lalu tambahkan air PDAM hingga mencapai 1000 ml. Ambil air larutan 6,25% lalu tuangkan 500 ml. Lalu tambahkan air PDAM hingga mencapai 1000 ml. Gelas terakhir kita isi dengan air PDAM sebanyak 1000 ml. Masukkan kacang hijau ke dalam larutan air. Lalu kacang hijau yang tenggelam yang akan digunakan dalam praktikum ini. Setelah kacang hijau tadi yang tenggelam dipisahkan dengan yang mengapung, lalu tambahkan kacang hijau di masing-masing gelas yang telah diberi tisu sebelumnya. Tuanglah air ke dalam wadah yang berisi kacang hijau dengan yang berlabel sama sebanyak 100 ml. Kemudian tutuplah gelas yang berisi kecambah tadi. Setelah semua gelas ditutup, lalu lakukan pengamatan selama 24 jam dan 48 jam. Setelah dilakukan pengamatan, dapat ditarik kesimpulan bahwa deterjen berpengaruh pada proses pertumbuhan kacang hijau. Kacang hijau bisa tumbuh di tempat yang tercemar, tetapi pertumbuhannya lambat dan pengaruh dari sinar matahari juga menentukan pertumbuhan cepat lambatnya kacang hijau.